Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Mazmur pasal 143 ayat yang ke-10 berkata, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Nah, di sini bagaimana kita tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana kita tahu isi hati Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup kita? Nah, uh, dulunya saya itu suka memposting sesuatu yang ingin saya posting. Jadi kayak saya beli sesuatu, ingin saya posting kayak untuk apa ya, menyenangkan hati saya. Tapi mungkin postingan itu tuh tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin ketika saya beli tas baru, ketika saya beli baju baru, ingin saya foto posting, atau mungkin ketika saya ganti skincare yang baru, yang agak mahal gitu, saya pengen posting, pengen taruh di sosial media. Tapi di dalam hati nurani saya berkata, tidak usah. Nah, terkadang roh Allah itu akan berbicara kepada kita melalui firman. Roh Allah itu akan berbicara kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan, berbicara melalui keadaan, berbicara melalui orang-orang sekitar kita yang hidup di dalam takut akan Tuhan, dan berbicara melalui hati nurani kita. Dan di situ berkata, tidak usah. Jadi, akhirnya saya mulai foto-foto, tapi saya konsumsi pribadi. Saya jarang untuk mempublikasikan apa yang saya miliki. Kemudian, saya selalu bertanya, Tuhan kenapa? Kenapa? Tapi tidak langsung terjawab. Kadang kita kalau bertanya kan kepada Tuhan, kita butuh jawabannya yang cepat. Tapi Tuhan terkadang tidak langsung menjawab. Beberapa tahun kemudian, ketika saya berproses dengan Tuhan, Tuhan memproses hidup saya, dan ketika saya membaca firman Tuhan tentang kisah Raja Hizkia, yang ketika Tuhan memberikan dia ketambahan usia 15 tahun, ketika dia meminta kepada Tuhan, dan belas kasihan turun atas hidupnya, tapi ketika orang-orang Babel datang, karena tahu bahwa Hizkia ini sakit dan telah disembuhkan, Hizkia bukannya menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tapi Hizkia itu menunjukkan semua harta bendanya yang ada di dalam istana. Nah, itu yang membuat akhirnya dia menjadi tinggi hati. Seharusnya dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, tapi dia menceritakan apa yang dia punya. Nah, di situ Tuhan seperti memberitahukan kepada saya bahwa ceritakanlah tentang Tuhan di dalam hidupmu, jangan ceritakan tentang apa yang kau punya. Nah, karena tanpa sadar kita bisa menjadi orang yang sombong dan tinggi hati, dan tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jadi kita ingin membanggakan diri kita, apalagi sekarang sosial media selalu memposting tentang apa yang saya punya, apa yang saya miliki, untuk apa? Untuk mendapat validasi, untuk apa? Untuk dihargai. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, belajar dari Raja Hizkia. Di situ saya ditegur oleh Tuhan, dan saya mengerti, tapi puji Tuhan karena saya ditegur sebelum-sebelumnya itu saya taat, saya hanya konsumsi pribadi. Dan akhirnya Tuhan membukakan pengertian kepada saya bahwa jadilah orang yang memakai sosial media untuk memberkati banyak orang. Dan akhirnya kita tahu sendiri bahwa Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia bahwa apa yang kau miliki ini akan dibuang ke Babel. Teman-teman dikasih Tuhan, jangan sampai apa yang kita punya, yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita itu hilang karena keangkuhan dan kesombongan kita untuk menunjukkan kepada orang banyak, menunjukkan kepada dunia, kepada melalui media sosial bahwa siapa saya. Tapi Tuhan mau kita menunjukkan melalui media sosial siapa yang berjalan dengan saya, yaitu Tuhan. Biarlah media sosial ini dipakai untuk memberkati banyak orang, bukan untuk menyombongkan apa yang kita miliki, karena itu tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi melalui firman ini, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, dan Roh Allah yang baik itu akan menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.